Ya, ketika kita bicara soal vokasi, tentu semangatnya adalah untuk link and match. Bagaimana meningkatkan relevansi antara pendidikan dengan dunia pekerjaan, dengan industrinya. Tapi persoalan seperti yang disampaikan tadi Kakak Oki, bahwa SMK masih menjadi penyumbang pengangguran tertinggi di Indonesia. Jumlahnya saat ini SMK ada 14.265. Anda bisa bayangkan kalau sebagian besar di antara SMK ini menjadi pengangguran, maka akan menjadi beban. Yang kedua, kompetensi anak magang masih dipertanyakan karena masih banyak juga anak magang di industri lulusan SMK atau mahasiswa gitu ya, yang ada di BUMN, BUMD ataupun swasta. Tugasnya hanya satu, datang, duduk, bikin kopi. Kompetensi apa yang diharapkan? Sementara begitu kita bicara soal industri, soal dunia kerja, pasar kerja tentu ingin mendapatkan talenta-talenta yang sudah punya pengalaman. Itu persoalan kedua. Persoalan ketiga, guru praktisi belum maksimal. Saya sendiri di Vokasi UI hanya mendapatkan jatah 6 SKS untuk satu semester. Kalau di SMK tadi saya tahu ada 50 jam ajar yang bisa dimanfaatkan oleh guru praktisi. Kemudian lulusan kurang memiliki soft skill. Biasanya kalau kita bicara soft skill didapatnya dari ekskul. Permasalahannya ekskul yang harus diikuti para murid itu nggak semuanya gratis loh Bapak Ibu. Jadi SMK-SMK ini para siswanya harus membayar dari mulai seragam, kegiatan, dan kalau ditanya kenapa harus ada pungutan seperti itu, itulah tambahan untuk para guru. Artinya penghasilan guru masih belum maksimal sehingga mereka harus mencari penghasilan tambahan. Yang kelima, belum adanya insentif buat para industri yang menerima anak magang. Saat ini sudah ada tapi belum maksimal. Sudah ada beberapa insentif dalam bentuk kompetisi bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki anak magang berprestasi. Tapi kalau lebih dimaksimalkan, lebih dijalankan komunikasi publik dengan baik, maka akan semakin banyak perusahaan yang menyerap anak magang. Dan kalau misalnya dunia kerja dalam negeri tidak bisa menyerap tenaga kerja atau anak magang, maka lulusan SMK dan juga pendidikan vokasi ini harus diberikan kesempatan untuk bisa menjadi pekerja migran atau bekerja berkarya di luar negeri. Persoalan berikutnya, masih banyak orang tua yang menganggap udah deh di rumah aja, jangan kemana-mana, jangan jauh-jauh, nanti takut disiksa sama majikan. Nah, itu yang harus kita selesaikan. Isu pendidikan bukanlah isu yang komplementer. Mengapa begitu? Karena sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar dan juga adanya pasal-pasal di batang tubuh Undang-Undang Dasar sendiri mengenai pendidikan dan mengenai juga tujuan NKRI dibuat untuk mencerdaskan bangsa. Jadi pendidikan merupakan isu yang konstitusional. Kembali kepada tugas kami tadi melakukan diskusi di meja 8 adalah mengenai SMK. SMK ini yang menyedihkannya Bapak Ibu teman-teman semua, ternyata pengangguran lulusan SMK itu yang paling banyak dibandingkan dengan pengangguran dari lulusan pendidikan lainnya. Padahal SMK itu dibuat tujuannya adalah supaya bisa langsung kerja. Adanya penyerapan dalam bidang pekerjaan, tapi ternyata tidak seperti itu. Artinya memang kita perlu memperhatikan masalah mengenai SMK ini, baik dari infrastrukturnya maupun suprastrukturnya. Karenanya SMK ini sendiri sebetulnya juga tidak bisa disamakan atau dibandingkan dengan S1. Banyak di luar sana yang melihat SMK masih sebelah mata. Padahal kami meja 8 melihat bahwa SMK ini sebetulnya adalah salah satu tahapan untuk seseorang mendapatkan kompetensi yang selainnya. Seperti misalnya, seseorang yang bekerja setelah dia lulus SMK, dia bisa belajar sore hari untuk kemudian dia naik untuk mendapatkan pendidikan di S1-nya. Oleh karenanya, bagaimana supaya SMK ini mudah atau mendapatkan penyerapan yang lebih baik, kata kuncinya adalah kemitraan. Kemitraan antara SMK dengan industri.
Betul, pemerintah sekarang melalui program yang dibuat oleh Kemendikbud sudah memiliki kerjasama yang disebut dengan SMK unggulan, di mana sudah ada kurang lebih 2.600 industri yang bekerja sama dengan SMK-SMK. Keterlibatan industri dengan SMK ini adalah dalam pembuatan kurikulum. Ketika saya menjadi anggota DPR di Komisi 9, saya pernah melakukan reses, itu ternyata di sekolah tersebut belajar katakanlah mesin jahit dengan satu mata jarum. Tapi apa yang terjadi? Garment, di dunia garment bisnisnya saat itu udah pakai mesin jahit 2 mata jarum. Itu yang menyebabkan tidak terserapnya lulusan-lulusan SMK. Jadi sekali lagi kolaborasi atau kemitraan antara SMK dengan industri itu sangat harus dilakukan. Oleh karenanya 20% dana minimal untuk pendidikan ternyata menurut Azai tadi hanya 10% itu yang ditujukan untuk SMK. Nah, dalam hal ini kita perlu dorong bagaimana kebijakan itu agar betul-betul SMK ini mendapatkan penguatan yang lebih baik. Sementara kita ketahui bersama status sosial ekonomi negara ini kan seperti piramid. Lebih banyak yang kurang mampu di bawah yang mereka sebetulnya inginnya kerja terus. Tapi kalau kemudian pemerintah tidak berpihak kepada pendidikan SMK, maka hal itu sangat memprihatinkan. Dan yang lebih hebatnya lagi, ketika SMK ini dikuatkan, maka insya Allah kita bisa mengirim tenaga-tenaga buruh migran atau pekerja migran yang terampil. Bukan pekerja migran yang hanya menjadi pekerja-pekerja domestik.